Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini suaranya udah kedengeran belum ya? Udah Kak, udah Udah aman. ya, sudah aman ya. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau tanya dulu, semuanya teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya buat yang lagi sakit. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Perkenalkan, nama saya Bida Yunita. Saya biasa dipanggil Bida, dan saya adalah sosial media spesialis dari Big Seller Indonesia yang hari ini diberikan kesempatan untuk membantu memandu jalannya webinar. Webinar hari ini bertemakan strategi kembangkan bisnis online dengan SEO, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kami undang dan sudah kompeten di bidangnya. Sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan ada 3 sesi, yaitu sesi pertama diisi oleh Kak Sony Kurniawan. Beliau adalah seorang digital marketer, praktisi marketplace, dan konten kreator yang saat ini juga sedang aktif membagikan ilmunya di channel YouTube bernama Sony Kurniawan. Dan di sesi kedua, nanti akan diisi oleh Kak Dimas Triwibowo selaku SEO Associate Tokopedia, yang saat ini beliau bertanggung jawab untuk memaksimalkan organic traffic performance pada produk digital dan marketplace platform Tokopedia melalui search engine. Di sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab, jadi nanti teman-teman seller akan diberikan waktu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya juga akan bantu bacakan beberapa pertanyaan supaya dijawab langsung oleh Kak Sony dan Kak Dimasnya. Jadi saya harap teman-teman aktif bertanya karena kita punya 6 hadiah, yaitu 3 dari Big Seller dan 3 dari Tokopedia. Yang pemenangnya itu nanti dipilih dari peserta yang aktif bertanya dan memiliki pertanyaan menarik gitu. Supaya nggak langsung supaya nggak lama-lama, maksud saya supaya nggak lama-lama, kita langsung aja masuk ke sesi pertama. Kak Sony sudah join kan Kak Sony ya? Tes ya Kak. Oke, baik. Kak Sony, gimana Kak hari ini Kak? Alhamdulillah sih baik. Sudah siap ya Kak ya berarti ya? Ini suaraku aman Kak ya? Nggak ada Aman, aman. aman ya? Sip. Sudah siap. Oke, kalau gitu boleh langsung aja Kak Sony di-share materinya. Oke, baik. Oke, saya izin share screen ya. Baik. Nah, udah kelihatan belum ya Kak ya? Si PowerPoint-nya. Sudah, sudah. Oke, teman-teman sebelumnya terima kasih banget untuk dan juga Tokopedia yang udah ngasih kesempatan ke aku untuk ngisi acara ke hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai tentang materi-materinya, di sini kita perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman juga udah sering ya lihat juga kita sama Big Seller ya. Aku sama Big Seller juga udah sering juga ngadain kayaknya hampir 3 kali teman-teman ya waktu itu. Nah, sekarang ada lagi juga ya. Nah, di sini juga seperti yang dikenali sama Mbak Bida tadi, yaitu aku juga ada channel YouTube juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut gitu ya, teman-teman bisa cek ya di channel YouTubeku. Di sana juga biasanya saya share juga tentang cara jualan di Tokopedia. Baik, jadi itu untuk nama aku sendiri bisa dipanggil Sony teman-teman ya. Baik, langsung aja kita masuk ke sesi materinya ya. Oke, di sini teman-teman sebelum kita masuk ke PPT-nya, ini kan ngebahas tentang Tokopedia juga ya teman-teman ya, dan juga ada Big Seller juga. Nah, untuk saya kali ini itu tentang cara scale up teman-teman ya. Jadi gimana caranya scale up di Tokopedia ya. Cara scale up toko kita di Tokopedia. Nah, untuk caranya sendiri itu ada 2 ya. Yaitu adalah dengan duplikat produk dan juga duplikat toko teman-teman. Nah, untuk duplikat produk dan juga duplikat toko itu kita bisa dibilang kayak copy paste ya dari toko kita yang sebelumnya. Jadi teman-teman di sini yang udah punya toko ya di Tokopedia, terus juga di tokonya itu udah banyak penjualan ya, pasti dari semua produk di teman-teman itu hanya beberapa produk doang ya yang larisnya atau penjualannya banyak ya. Atau biasanya orang-orang itu nyebutnya
winning product. Jadi penjualan yang paling banyak, terus juga yang menyumbangkan omset paling banyak ya, atau pendapatan paling banyak. Itu yang disebut dengan winning product. Nah, untuk secara scale up-nya, biar kita makin banyak lagi ya omset kita, adalah dengan cara duplikat produk dan juga duplikat toko, teman-teman ya. Nah, untuk duplikat produk dan juga duplikat toko, itu di sini ada salah satu platform ya, yang dimana platform ini tuh bisa lebih efisien ya, kita untuk menduplikat produk dan juga untuk menduplikat tokonya, teman-teman. Nama platformnya adalah Bigseller ya. Nah, untuk teman-teman kita kenalan dulu ya, Bigseller itu apa sih ya? Kita akan jelasin dari Bigseller. Untuk lebih singkatnya, Bigseller itu adalah platform ya teman-teman ya, platform omni channel ya, yang dimana dengan Bigseller ini kita cukup buka satu dashboard Bigseller aja dan udah bisa ngeproses semua aktivitas yang ada di toko seller center kita. Entah itu teman-teman misalnya punya toko nih, di Tokopedia itu 4 gitu ya. Misalnya 4, teman-teman punya 4 toko nih di Tokopedia. Nah, teman-teman nggak perlu buka satu persatu di seller Tokopedia-nya. Teman-teman bisa buka di satu dashboard aja di Big Seller ini, dan teman-teman udah bisa ngecek dari pesanannya, terus juga penjualannya, terus juga stoknya, hanya dengan membuka Big Seller saja. Jadi itu yang disebut dengan big seller atau omni channel, teman-teman ya, secara simpelnya. Jadi bisa dibilang menghubungkanlah semua operasi penjualan ya di berbagai channel e-commerce dalam satu sistem saja, yaitu dengan big seller. Nah, karena kita bisa ini ya, nggak perlu buka satu persatu seller Tokopedia-nya, kita hanya cukup buka satu dashboard aja. Jadi lebih efektif, teman-teman ya. Di satu dashboard itu kita udah bisa ngecek tuh semua pesanan yang masuk ya dari toko-toko kita itu tadi. Misalnya ada 4 gitu ya, maka hanya dengan satu dashboard aja Big Seller kita udah bisa tahu nih total pesanan kita itu ada berapa, terus juga tinggal stoknya itu ada berapa ya. Jadi lebih efektif dan juga lebih efisien ya. Jadi kita nggak perlu buka satu persatu ya. Karena kalau misalnya kita buka satu persatu gitu ya, tab-tab sellernya itu juga bisa membuat internet kita jadi lemot gitu ya. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah gitu kan ya, internet kan belum begitu bagus. Nah, karena kalau misalnya membuka banyak eh, saluran ya, itu kan pasti bikin lemot. Nah, biar lebih efektif dan juga efisien, kita cukup membuka satu dashboard aja, yaitu Big Seller, teman-teman. Dan selain efektif dan efisien, juga lebih akurat ya di Big Seller ini. Kenapa? Karena dengan Big Seller ini, kita bisa dikasih tahu nih, total penjualan kita, ya, terus juga mana-mana produk yang laris, terus juga data stoknya juga dikasih, teman-teman ya, riwayat pesanannya. Jadi lebih akurat, teman-teman ya. Teman-teman bisa menganalisa penjualan kira-kira mana produk yang paling bagus pada bulan ini, itu udah disediain sama reseller, teman-teman ya. Jadi lebih akurat. Jadi itu adalah benefit ya jika kita menggunakan reseller. Ada 3, efektif, efisien, dan juga akurat. Nah, di Pixeler ini itu fiturnya sebenarnya banyak, teman-teman ya. Di sini saya akan jelaskan beberapa aja yang di mana fitur ini fitur utama ya, yang sangat membantu banget. Fitur pertama yaitu ada di sini scrap product ya. Jadi di mana dengan scrap product ini kita bisa menguploadnya itu secara massal ya. Karena biasanya kan kita kalau misalnya upload produk itu kan manual, teman-teman ya, satu persatu gitu. Misalnya nih kita punya 100 jenis produk, kita harus uploadnya satu persatu ya, ngupload judulnya, gambarnya, dan lain sebagainya satu persatu. Nah, dengan fitur scrap ini, teman-teman, kita bisa mengupload produknya itu secara massal. Jadi kita misalnya ada 100 produk, cuma tinggal klik-klik doang gitu ya. Paling nggak sampai 1 jam, itu udah bisa ke-upload 100 produkan lebih, teman-teman ya. Dengan fitur scrap di Bigseller ini. Sedangkan kalau misalnya kita upload secara manual, satu persatu gitu ya, kan pasti lama kan. Biasanya satu produk itu katakanlah berapa menit gitu ya, atau mungkin teman-teman batasin tuh, misalnya sehari cuma upload 20 produk. Nah, berarti untuk upload 100 produk, teman-teman butuh 5 hari ya. Sedangkan dengan Bigseller ini nggak sampai 1 jam, udah bisa mengupload semua produknya. Jadi lebih cepat ya, lebih cepat dan juga lebih efektif dengan menggunakan fitur scrap produk ini. Nah, saya akan tunjukkan juga langsung di sebelah mana sih gitu ya fitur scrap produk ini ya, ke webnya Bigseller langsung, teman-teman. Oke, nah di sini saya sudah di webnya Bigseller ya. Nanti teman-teman bisa langsung ketik aja ya di Google kalau misalnya teman-teman mau masuk juga ke Bigseller ya. Bigseller kayak gini. Nah, terus yang ini teman-teman ya.
Bigseller ini ya, webnya www.bigseller.com ini ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman kalau misalnya belum punya akun ya, belum login ke Bigseller, teman-teman nanti bisa daftar ya. Bisa daftar dulu. Nah, ini ada masuk dan juga ada daftar. Karena di sini saya sudah punya akunnya di Bigseller gitu ya. Jadi saya bisa langsung masuk nih. Nah, ini akun saya ya yang ada di Bigseller. Nah, untuk fiturnya tadi ya, yang akan kita bahas adalah pertama tadi scrap produk ya. Scrap produk itu di sebelah mana sih? Nah, scrap produk itu ini teman-teman ya. Nih di sebelah sini teman-teman ya, scrap produk nih. Tapi sebelum teman-teman itu scrap produk, setelah login atau setelah daftar ya dengan akun Bigseller, teman-teman integrasi dulu ya tokonya ya, atau dihubungkan dulu dengan Bigseller. Cara untuk menghubungannya juga gampang banget kok. Teman-teman tinggal buka aja integrasinya ya. Terus nanti teman-teman tinggal masukkan aja datanya gitu ya. Nih, teman-teman tinggal masukin aja misalnya teman-teman mau masukin yang Tokopedia gitu ya. Tinggal teman-teman tambahkan. Nah, nama panggilan tokonya apa, terus juga domain toko teman-teman apa ya di Tokopedia, terus nanti tinggal hubungkan dan udah selesai deh. Tokonya itu udah terhubung gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke fitur scrap-nya, teman-teman harus integrasi dulu ya tokonya dengan Bigseller. Nah, kalau misalnya udah berhasil ya diintegrasikan atau udah berhasil dihubungkan, selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke fitur scrap produk. Nah, pas di scrap produk ini teman-teman, itu juga di sini udah ada tutorialnya juga ya. Di sini nanti akan saya jelaskan secara simpelnya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lebih detailnya, kalian bisa tonton video yang di sini bisa, atau kalian juga bisa lihat di channel YouTube saya ya. Saya juga udah pernah bikin video tentang gimana caranya scrap produk menggunakan Bigseller ya. Baik. Nah, di sini nanti akan muncul ketampilan seperti ini. Nah, biasanya waktu kalian klik scrap tadi, itu disuruh menginstal atau menambahkan ekstensi dulu ya. Ekstensi ke Chrome ya, teman-teman ya. Jadi ke Google Chrome teman-teman harus menambahkan ekstensi dulu supaya nanti bisa men-scrap produknya. Nah, ekstensinya itu nanti kalau misalnya teman-teman udah tambahkan ya, akan muncul di sini ya, di sebelah pojok kanan ini ya. Nah, teman-teman nanti tinggal pin aja ya fitur Bigsellernya ini. Terus teman-teman tinggal pilih aja nih, misalnya teman-teman mau scrap di Tokopedia gitu ya, produk suppliernya di Tokopedia gitu misalnya. Katakanlah, bentar ya, ajarin sunscreen ini deh, misalnya deh, kita mau scrap produk ajarin ini. Nah ini ya teman-teman, nanti teman-teman tinggal klik ini aja, scrap to Bigseller ya. Ini juga scrap to Bigseller ya. Ini untuk scrapnya sendiri itu ada dua jenis juga ya. Kita lihat di sini di Excel. Nah ini kita bisa men-scrapnya itu per satu ya per produk atau per satu-satu ya per produk, dan juga bisa nge-scrapnya itu langsung secara massal di tokonya supplier itu tadi. Jadi scrap langsung semuanya, atau kita bisa pilih juga satu persatu produk mana yang mau di scrap gitu ya. Jadi untuk caranya, untuk kalau misalnya satu persatu, caranya kayak gini tadi ya, scrap to Bigseller kayak gini, diklik aja scrap to Bigseller. Tapi kalau misalnya mau yang langsung gitu ya, yang apa itu semua toko, teman-teman bisa langsung masuk ke tokonya supplier ya. Nah, ini misalnya. Teman-teman masuk, terus nanti biasanya di pojok kanan bawah itu ada tulisan scrap-nya ya. Nanti teman-teman tinggal klik, nah ini, scrap current page ya. Nanti akan ke scrap semua tuh produk yang ada di supplier ini. Kalau misalnya teman-teman klik ini, scrap current page. Nah, setelah teman-teman tadi klik scrap gitu ya, setelah ditambahkan nih, misalnya saya coba untuk contohkan satu ya, nih ya, scrap to Bigseller. Nah, setelah itu nanti akan sukses kayak gini ya. Kita akan muncul di sini nanti biasanya, di hasil scrap teman-teman, produknya itu tadi. Tadi kita scrap yang ini ya, something refill ini. Nah, nanti akan muncul nah di sini nih, muncul di sini ya. Selanjutnya, kita tinggal checklist, terus kita tinggal import ke toko ya. Nanti teman-teman tinggal import ke tokonya teman-teman yang ada di Tokopedia ya. Setelah itu nanti akan masuk ke sini, draft marketplace-nya ya. Misalnya di Tokopedia gitu. Terus nanti setelah nanti masuk ke sini, teman-teman tinggal edit aja. Apa itu kategorinya, terus juga mereknya, terus juga judulnya, teman-teman tinggal edit. Kalau misalnya udah diedit, teman-teman tinggal klik tampilkan. Nanti akan otomatis produknya muncul ke toko teman-teman ya, yang ada di Tokopedia. Jadi kayak gitu untuk fitur scrap-nya ya. Gampang banget teman-teman ya, cuma klik doang, langsung bisa ke-upload gitu ya, secara banyak. Jadi nggak perlu satu persatu.
Terus selanjutnya fitur yang ada di Big Seller ya, selain scrap juga ada yang namanya salin toko ya. Nah, salin toko ini yang paling saya sukai ya, karena kita bisa menduplikat produk dan juga menduplikat toko kita hanya dengan beberapa klik doang. Nggak perlu bikin lagi, terus nggak perlu upload lagi gitu ya. Misalnya kita mau menduplikat toko kita ya, yang ada di Tokopedia nih misalnya. Kita mau buat toko baru ya di Tokopedia, kan kita akan ini salin toko. Jadi kita bisa langsung mengimport produk di toko yang sebelumnya ke toko yang baru teman-teman dengan fitur salin toko ini. Nah, cara untuk ininya teman-teman bisa langsung masuk ke Big Seller lagi ya. Fitur salin tokonya itu ada di sini, bentar. Dashboard. Terus di sini ya, salin toko ini teman-teman ya. Klik aja. Nah, di sini juga lagi-lagi ya, kalau misalnya teman-teman masih belum jelas, teman-teman juga bisa lihat tutorialnya ya, untuk gimana cara menggunakan fitur salin toko ini. Nah, di sini saya akan jelaskan simpelnya ya. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, di sini misalnya kita mau nyalin toko dari toko ini misalnya, dari toko Shopee ini misalnya. Nah, di sini ada produk 11 teman-teman ya totalnya. Kita tinggal checklist aja, terus kita tinggal ini salin seluruh toko. Nah, ini toko asal ke toko tujuan ya. Jadi toko asal ini adalah toko yang lama ya, yang mau kita ambil produknya dan juga tokonya ya. Nah, misalnya kayak gini nih, nama tokonya ini. Nah, pilih yang semua ya, biar produknya ke apa semua. Terus toko tujuan, nah ini toko tujuan teman-teman yang baru ya. Misalnya ini nih, Lazada, terus yang ini. Nah, kalau misalnya udah, nanti teman-teman tinggal klik konfirmasi ya. Nanti akan otomatis tuh produk-produk yang ada di toko sebelumnya kan masuk ke toko selanjutnya ya, ke toko yang baru gitu. Simpel banget ya untuk salin toko teman-teman ya. Jadi membantu banget untuk scale up kita ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kalau untuk caranya scale up itu salah satu caranya adalah dengan menduplikat produk dan juga menduplikat toko ya. Untuk menduplikat produk, tadi teman-teman bisa pakai fitur ini, scrap ya. Jadi teman-teman pilih aja tuh di toko kalian sendiri ya, mau di scrap gitu, terus masukin ke toko yang baru ya, untuk menduplikatnya. Terus kalau misalnya mau ngeduplikat langsung secara keseluruhan, teman-teman bisa pakai yang namanya salin toko ya, biar lebih cepat dan juga lebih efisien ya, dan juga lebih efektif ya. Selanjutnya selain fitur utama Bixler tadi ada salin produk, scrap produk, terus juga salin toko ya. Nah, di sini juga ada yang namanya proses pesanan, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu buka satu persatu dashboard, kita sudah bisa memproses pesanan yang ada di semua toko kita yang ada di marketplace. Misalnya Tokopedia teman-teman punya toko 4 gitu ya. Teman-teman nggak perlu buka satu persatu, teman-teman bisa langsung proses hanya dengan satu dashboard aja, yaitu Big Seller. Nanti akan masuk semua pesanannya ke dashboardnya Big Seller ini, teman-teman. Jadi untuk ngecentak invoice-nya ya, terus juga formatnya dan lain sebagainya itu hanya dengan Big Seller saja, nggak perlu satu persatu, teman-teman. Jadi lebih cepat dan juga lebih efisien ya. Dan juga untuk meminimalisir kesalahan pada saat proses packing, teman-teman ya, karena di Big Seller juga ada custom ininya juga ya teman-teman, untuk menjaga terminalnya dan lain sebagainya gitu ya, untuk dokumennya itu. Nah, untuk fiturnya sendiri, fitur pesanannya itu di sebelah sini ya. Nah, kita masuk ke dashboard-nya Bixler lagi. Setelah itu kita akan masuk ke sini, proses pesanan. Nah, ini kita lewati dulu. Nah, nanti kalau misalnya di sebelah kiri ini ada yang namanya semua pesanan menunggu diproses dan juga sampai menunggu di pick up ya. Jadi nanti pesanan yang baru masuk biasanya masuk ke ini ya, menunggu diproses teman-teman ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman udah masuk semua nih, terus teman-teman rekap gitu ya, terus teman-teman proses, nanti akan masuk ke menunggu dicetak. Nah, nanti setelah teman-teman itu cetak dokumennya atau invoice-nya, akan masuk ke pick up ya. Kalau misalnya teman-teman udah klik request pick up. Setelah teman-teman klik request pick up, nanti kan masuk ke pick up. Setelah itu, setelah paketnya itu di pick up sama kurir, nanti akan otomatis pindah ke pesanan dikirim, teman-teman ya. Kayak gitu ya. Di sini ada juga yang pesanan disisihkan nih. Kalau misalnya produknya ada yang kosong gitu ya, kita bisa masukkan nih pesanan ke disisihkan, biar nggak jadi campur gitu ya. Siapa tahu kan kita mau kirim besok, atau mungkin produknya baru 2 hari lagi, baru ready gitu. Nah, kita bisa sisihkan nih pesanannya di sini. Jadi ada fitur-fiturnya juga ya, teman-teman. Dan sangat membantu banget.
Selain itu juga teman-teman ya, di sini juga ada yang namanya pelacakan jasa kirim juga ya. Terus juga ada pengelolaan retur ya. Kira-kira pesanan mana aja nih yang ada retur, itu juga ada ya, fitur pesanan di seller ini. Dan ini udah terhubung semua ke toko kita ya. Kalau misalnya kita udah integrasi, misalnya ada 4 toko di Tokopedia, nanti akan jadi satu aja di sini. Retur-returnya ada berapa totalnya akan muncul di sini, teman-teman. Kayak gitu ya, jadi lebih simple dan juga lebih efisien ya lagi-lagi ya. Yaitu tentang ini, proses pesanan ya. Terus selanjutnya juga ada tracking pesanan ya, yang dimana tadi kayak misalnya kita bisa lihat returnya, terus juga melihat ongkos kirimnya itu berapa ya. Kalau misalnya ada ini, ongkos kirimnya ada yang apa itu, selisih ya, ada selisih ongkos kirim. Karena kan biasanya ada tuh, biasanya gara-garanya itu berat kita ya, berat kita yang bermasalah. Kadang berat di produk waktu kita upload seller center itu cuma 300 gram, tapi nyatanya waktu di packing tas realnya itu ternyata lebih dari 300 gram. Nah, itu nanti kan akan ada selisih ongkir kan. Nah, teman-teman bisa pantau di seller tadi, bisa diketahui gitu ya, kira-kira pesanan mana, terus juga produk mana yang ada selisih ongkirnya, dan teman-teman bisa perbaiki. Terus ada yang namanya juga pelacakan jasa kirim ya, jadi kita bisa lacak juga pesanan ya setelah diterima itu oleh jasa kirim untuk mengetahui kira-kira pesanan kita ini telah sampai ke pembeli kan kira-kira pesanan kita ada yang gagal atau enggak gitu ya. Jadi itu kalau pengelolaan retur tadi ya, di tracking pesanan hanya dengan satu dashboard. Nah, tracking pesanannya itu dari sebelah sini tadi. Pesanan ya. Terus teman-teman ini kalau untuk pengelolaan retur sorry. Terus ini untuk pelacakan jasa kirimnya ya. Terus juga untuk pesanan-pesanan yang dibatalkan ya, yang belum di-scan, teman-teman bisa lihat semua di sini. Di fitur pesanan tadi. Oke. Selanjutnya tentang sinkronisasi dan juga stok ya. Jadi untuk fitur sinkronisasi dan juga stok ini, itu lebih, ini teman-teman ya, lebih update stoknya itu lebih efisien. Jadi kan kita misalnya ada 4 toko gitu ya. Nah, 4 toko kan biasanya kita cek satu persatu nih, kira-kira stoknya ini ada berapa gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan fitur sinkronisasi stok ini, itu akan otomatis ya. Jadi kita tinggal sentralisasi aja pengelolaan stoknya dalam satu sistem ya. Misalnya di toko A, ternyata produk B itu habis. Nanti akan otomatis tuh ya, kelihatan teman-teman. Dengan satu dashboard aja, nggak perlu cek satu persatu ke dalam tokonya. Terus juga bisa menghindari overselling penjualan ya, atau terlalu ini juga ya, terlalu apa itu mahal ya. Dan juga kita bisa melihat juga riwayat keluar masuk stok ya, yang tercatat otomatis di laporan stok. Jadi kira-kira produk mana nih yang paling keluar banyak ya di toko kita, stoknya kira-kira mana yang mau habis. Nah, teman-teman bisa hanya cek di fitur sinkronisasi stok ini. Jadi empat toko nih ya, 4 toko stok produk hanya dengan satu dashboard aja udah bisa mengetahui semuanya. Jadi lebih simple. Nah, teman-teman untuk fitur sinkronisasi stok di sini ya, pergudangan, terus nanti teman-teman tinggal klik sinkronisasi stok. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk cara penggunaannya, kalian bisa tonton ya juga videonya. Jadi biasanya kita buat dulu SKU gudangnya, terus juga setelah itu nanti kita akan mengaktifkan fitur stoknya, dan baru mulai sinkronisasi stoknya ya. Nanti akan otomatis tuh terupdate stok-stok yang keluar. Begitupun juga nanti stok-stok yang retur ya, itu juga akan nambah sendiri teman-teman ya. Jadi udah otomatis banget lah. Kita nggak perlu manual gitu ya, dengan menggunakan fitur sinkronisasi stok ini teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya untuk sinkronisasi stok ini. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman untuk fitur-fitur yang ada di Mixseller ya, dan juga sangat membantu banget untuk scale up toko kita ya. Kalau misalnya kita mau biar lebih banyak lagi pendapatannya ya atau penjualannya dengan cara tadi bisa menggunakan fitur scrap ya untuk duplikat produknya, terus juga bisa menggunakan salin toko untuk menduplikat tokonya. Biar kita makin banyak tokonya, terus juga harapannya bisa semakin banyak juga penjualannya ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi juga nih website-website yang ada di Big Seller ya, teman-teman. Karena dengan Big Seller ini kita bisa jualannya lebih efisien dan juga lebih efektif ya. Ada customer support-nya juga kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan atau mungkin kurang jelas gitu ya fitur-fiturnya, dan teman-teman juga bisa mengikuti sosial media yang ada di Big Seller. Jadi kayak gitu ya yang bisa saya sharing pada sore hari ini. Untuk selebihnya kita akan kembalikan lagi ke Kak Bida.
Oke, makasih banyak Kak Sony atas pemaparan mengenai big sellernya. Kak Sony juga jualan di Tokopedia ya Kak ya? Yap. Gimana Kak Tokopedia operasikan pakai big seller? Dari pengalaman Kakak sendiri. Ya itu tadi sih buat yang paling ngebantu itu tentang salin toko sih Kak. Jadi buat scale up-nya, kalau misalnya kita udah punya winning toko nih atau winning product, kita tinggal duplik aja pakai seller gitu. Nggak perlu manual satu persatu untuk duplikat produknya maupun juga untuk duplikat tokonya. Berarti ngebantu seller-seller juga ya untuk big seller. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi kedua aja. Ini Kak Dimasnya sudah join, Kak Dimas? Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Dimas. Suara saya jelas ya? Jelas. Kak Dimas, gimana kabarnya Kak Dimas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah siap berarti ya untuk sharing-sharing hari ini? Siap, siap. Oke, kalau gitu untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan ya Kak Dimas. Oke. Ya, oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman seller semua. Diperkenalkan, lagi nama saya Dimas Prabowo. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang strategi pengembangan bisnis online dengan SEO. Oke. Oke, sedikit profil saya. Sekali lagi saya Dimas Wibowo atau Dimas Wibowo. Saya adalah SEO Associate di Tokopedia. Ya, jadi job desk saya di Tokopedia itu memutar rencanakan dan mengimplementasikan strategi SEO dengan tim produk dan tech. Tentu juga kita akan memaksimalkan dan menjaga organic traffic performance serta ranking position di search engine. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan memberitahu juga untuk agenda webinar hari ini ya. Nah, dari kami. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang halaman produk yang optimal. Halaman produk optimal kunci penjualan maksimal. Yang kedua ada pengertian dan cara kerja SEO itu sendiri. Yang ketiga ada membuat halaman produk semakin optimal dengan SEO. Yang keempat menerapkan SEO pada nama dan deskripsi produk. Dan kelima ada studi kasus dan latihan. Tuh. Nah, sebelum mulai, jadi saya juga akan menjelaskan beberapa kayak keuntungan lah untuk berjualan di Tokopedia gitu. Tentu yang pertama gratis ya, jadi teman-teman yang lulus sekalian juga kalau membuka toko Tokopedia itu gratis, tidak perlu bayar sewa dan juga tentu akan lebih fleksibel jamnya. Lalu yang kedua juga memiliki keuntungan yaitu menjangkau 99% kecamatan di Indonesia gitu. Jadi kita bisa kita memiliki calon pembeli potensial yang tersebar gitu di Indonesia. Lalu yang ketiga atau yang selanjutnya kita memiliki layanan pengiriman terlengkap gitu, cakupannya hingga ke pasar Indonesia, dan juga tentu kita juga memiliki fitur-fitur pendukung untuk berjualan seperti itu. Dilengkapi dengan fitur-fitur pilihan untuk yang tentu akan membantu teman-teman seller semua bisa mengembangkan toko. Seperti itu. Nah, mungkin saya akan memutarkan sedikit video. Kak Dimas, ini suara videonya
Nggak ada kok ya? Nggak keluar ya? Iya. Oke, sebentar ya. Oke. Memutuskan jualan online, pemilik Sekarang ada ya? Sudah ada. Oke. Sip. ketika memutuskan jualan online, pemilik bisnis perlu platform yang bisa memenuhi semua kebutuhan untuk berkembang. Kamu bisa pertemukan produkmu dengan lebih dari 90 juta pengguna aktif, menggunakan layanan pengiriman lengkap yang bisa menjangkau lebih dari 97% kecamatan Indonesia, serta berbagai fitur dan layanan yang akan memudahkan usahamu mencapai kesuksesan. Dan semua itu bisa kamu dapatkan dengan buka toko gratis di Tokopedia. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke aplikasinya, ketik buka toko, pilih hasil paling atas, lalu klik buka toko gratis. Kemudian isi info toko. Buat nama toko yang menarik dan sesuaikan nama domain toko agar gampang diingat. Lalu masukkan alamat tokomu, lengkap dengan nama jalan, nomor rumah, bahkan RT RW-nya. Selesai deh. Semua cuma perlu waktu kurang dari 5 menit. Setelahnya, kamu bisa tambah produk ke toko dan langsung mulai jualan. Gampang banget kan? Mulai aja dulu. Dapatkan semua kebutuhan bisnis online-mu di Tokopedia. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman seller yang belum punya toko di Tokopedia nih, mungkin bisa scan barcode di sebelah kanan ini untuk gabung bersama Tokopedia. Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke. Kak Dimas, maaf aku potong. Kayaknya suara Kak Dimas kurang kenceng nggak sih, Kak? Soalnya di chat pada bilang kurang jelas nih suaranya. Oh, sekarang? Oh, sudah. Oh, udah ya? Oke. Oke. Sip, saya lanjutkan ya. Oke, berarti slide selanjutnya kita masuk ke halaman produk optimal, kunci penjualan maksimal. Gitu. Jadi, saya juga akan menjelaskan dulu nih komponen penting dalam customer journey dalam mencari produk. Gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ada pertanyaan nih. Menurut teman-teman seller semua, kira-kira halaman produknya optimal itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa jawab langsung di kolom chat gitu ya. Oke. Ya, ini saya juga akan menjelaskan dulu contoh dari halaman produknya optimal itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat sini ini adalah salah satu toko atau halaman produk di mana bisa dilihat dari yang sebelah kiri dulu. Ini adalah salah satu contoh yang bagus, yang sangat baik gitu ya, di mana foto produk itu sangat menarik, memiliki berbagai sisi dan memiliki 3 foto per produk gitu. Jadi kita tuh juga menyarankan agar kalau misalnya teman-teman mempunyai toko di Tokopedia dan mempunyai produk, itu kita lebih baik memberikan foto dengan kualitas yang baik seperti itu. Lalu juga nama produk lengkap, nama produk juga lengkap nih dengan rumus jenis atau kategori produk plus merek dan keterangan. Seperti itu. Nah, lalu juga ini adalah salah satu contoh deskripsi yang bagus gitu ya. Deskripsi lengkap dengan spesifikasi produk, informasi garansi, kelengkapan dan keunggulan produk gitu, serta juga ada syarat dan ketentuan dan lain-lain. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke alur belanja pembeli di Tokopedia. Oke, yang pertama tentu calon pembeli atau pembeli itu akan melakukan pencarian produk yang melalui halaman kategori produk dan halaman pencarian seperti itu. Dan lalu setelah mereka mencari produk nih dari baik dari halaman kategori atau dari halaman atau mereka langsung mengetik di halaman pencarian seperti itu, mereka akan melihat produk nih
di mana pembeli akan lebih tertarik dengan produk yang tampil paling atas. Seperti itu. Nah, lalu setelah melihat setelah melihat produk yang tampil di paling atas, pembeli akan mempertimbangkan nih dari foto dan harga produk yang tampil di halaman hasil pencarian. Lalu setelah pembeli mempertimbangkan, pembeli juga akan melihat kredibilitas produk gitu. Jadi calon pembeli itu biasanya akan mempertimbangkan, melihat dari review pembeli, terus ada apakah dari deskripsi produknya itu lengkap, dan kredibilitas toko itu sendiri, seperti itu. Lalu juga memperhatikan ongkir gitu. Jadi calon pembeli juga akan memperhatikan beberapa ongkir yang harus mereka bayarkan gitu untuk mendapatkan produk tersebut. Lalu yang keenam juga. Kak Dimas, Ya. maaf banget ini suaranya masih pelan katanya, kurang jelas gitu. Oh, masih pelan ya? Bisa dideketin mungkin ke mikrofonnya, Kak. Oke, ini udah deket banget sih sebenarnya. Tapi masih kurang. Masih kurang ya? Oke, saya ngomong lebih kencang lagi deh. Oke. Lalu yang keenam itu pembeli itu akan masukkan produk ke keranjang. Jadi calon pembeli itu akan tertarik dan menambahkan produk ke keranjang, dan sehingga di poin terakhir itu mereka akan melakukan pembayaran. Seperti itu, pembeli dan kalau misalnya mereka sudah melakukan pembayaran, berarti penjualan kita atau penjualan teman-teman itu sudah berhasil. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita juga akan membahas tentang kupas tuntas pentingnya peran SEO dalam bisnis online, seperti itu. Nah, kita masuk ke pengertian dasar SEO ya. Sebenarnya SEO itu apa sih? Jadi SEO itu adalah singkatan dari Search Engine Optimization, di mana SEO adalah suatu upaya untuk mengoptimasi website untuk mendapatkan ranking teratas secara organik atau tidak berbayar gitu. Jadi ini adalah berbeda dengan kita membayar atau ngebid satu iklan gitu ya, itu beda. Caranya adalah dengan memberikan konten terbaik dan menarik untuk para pengguna internet, seperti itu. Jadi kita memang disarankan untuk menyajikan konten-konten atau informasi yang benar-benar terbaik gitu. Nah, teknik SEO itu sebenarnya bisa diaplikasikan pada toko teman-teman sekalian nih, yaitu dengan cara yang pertama, menulis nama dan deskripsi produk yang lengkap. Lalu yang kedua juga bisa menggunakan foto dan video yang menarik dan jelas. Yang ketiga juga memberikan link produk pada deskripsi. Nah, untuk lebih detail nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke, nah tadi kan kita saya sudah menjelaskan apa sih itu SEO. Nah, tadi kan ada kata search engine gitu ya. Search engine optimization segala. Nah, sebenarnya search engine itu tuh apa sih? Nah, jadi search engine atau mesin pencari itu adalah suatu mesin pencari yang dirancang untuk mencari atau menyajikan informasi secara online. Seperti itu. Jadi hasil pencariannya itu sering disebut dengan hasil mesin pencari atau SERP. Nah, di sini adalah kayak contoh-contoh dari search engine yang ada gitu ya, seperti ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu, ada DuckDuckGo, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ya yang seperti kita ketahui yang memang paling populer adalah yang Google gitu ya, yang selalu kita gunakan. Oke. Lalu cara kerja SEO itu seperti apa sih? Nah, jadi cara kerja SEO Google kayak ini contohnya kita berbicara dari search engine Google gitu ya. Google itu mempunyai robot atau bot bisa kita bilang itu namanya Google Spider gitu. Nah, jadi caranya adalah Google Spider itu akan meng-crawl atau akan masuk ke website teman-teman nih. Entah website teman-teman mempunyai website apapun, misalnya mempunyai website blog atau misalnya mempunyai toko di Tokopedia atau dan lain sebagainya, nanti Google Spider itu akan masuk nih. Lalu si Google Spider ini tuh akan melihat nih, oh ini ternyata produk teman-teman atau misalnya website teman-teman tuh memiliki informasi yang bagus nih. Nah, jadi nanti setelah Google Spider itu masukin dari ke web teman-teman, nah nanti
dia akan memberikan sinyal bahwa oh ini kontennya bagus atau informatif atau misal produk-produknya jelas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memberikan ranking kepada website kita seperti itu. Secara gampang itu cara kerja SEO gitu ya. Lalu juga ini cara kerja SEO yang selanjutnya yaitu ini adalah contohnya gitu ya. Contohnya jadi seperti kalau misalnya kita ketik satu informasi di Google dan muncul di Google, itu adalah salah satu bagian dari SEO yang tidak ada ads-nya gitu. Jadi teknik SEO itu membantu halaman untuk muncul di hasil pencarian di mesin pencari atau di SERP yang tentunya akan meningkatkan traffic secara organik gitu. Jadi perlu teman-teman pahamin bahwa kalau misalnya SEO itu kita akan menghasilkan free traffic seperti itu. Nah, target audience yang lebih luas dengan SEO atau targetkan audience yang lebih luas gitu. Nah, sebenarnya apa saja sih keuntungan menggunakan SEO untuk mengoptimalkan halaman produk? Nah, keuntungan yang pertama, SEO itu adalah free traffic gitu. Jadi kita tidak perlu membayar iklan, tidak perlu mengeluarkan budget untuk produk kita tampil teratas. Nah, tapi ini kita bisa mendatangkan traffic secara gratis gitu. Nah, terus juga tentu dengan SEO dapat menargetkan audiens yang lebih luas seperti itu. Nah, lalu ketika kita sudah mempunyai SEO yang bagus, sudah mendapatkan ranking yang tinggi, kita juga bisa membangun fasilitas brand, lalu juga SEO itu sangat berguna juga untuk strategi jangka panjang seperti itu. Dan tentunya dalam melakukan strategi SEO itu akan mendatangkan banyak pengguna baru seperti itu. Nah, kita juga ada sedikit catatan gitu. Jadi agar hasil optimal dalam melakukan SEO diperlukan komitmen yang besar nih untuk membuat konten dan terus-menerus mencoba. Jadi kita harus benar-benar menyajikan informasi yang baik, atau misalnya deskripsi produk yang baik, atau judul produk yang baik, dan lain sebagainya. Gitu. Dan tentu SEO ini tidak instan dan butuh strategi jangka panjang seperti itu. Oke. Terapkan SEO untuk memaksimalkan nama dan deskripsi produk. Nah, sebenarnya dari apa sih pentingnya menulis nama dan deskripsi produk dengan baik, kayak gitu. Nah, jadi kita juga memiliki kita akan menjelaskan juga pentingnya tuh ada apa aja sih, kayak gitu. Nah, yang pertama, menulis nama dan deskripsi produk dengan baik itu yang pertama akan mempengaruhi kebutuhan pembeli gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai judul produk yang baik atau atau deskripsi produk yang baik, dapat meyakinkan pembeli untuk order dan meningkatkan penjualan teman-teman atau meningkatkan penjualan produk seperti itu. Dan lalu juga yang kedua adalah produk lebih mudah ditemukan pembeli seperti itu. Nah, jadi judul produk yang tepat dapat mengoptimalkan kemungkinan produk itu muncul di hasil pencarian pembeli seperti itu. Lalu yang selanjutnya juga informasi yang jelas tentang produk. Nah, judul yang baik dapat membantu pembeli memahami produk yang kamu jual nih. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan nama produk yang baik atau yang jelas, nah itu akan sangat berpengaruh juga. Lalu juga akan memberikan kesan terpercaya, begitu seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mengupload satu produk dengan deskripsi produk yang baik, nah itu teman-teman akan terlihat profesional nih, atau teman-teman dapat memberikan informasi yang jelas gitu, sehingga itu akan berpengaruh juga ke penjualan produk teman-teman seperti itu. Dan lalu yang selanjutnya juga membuat produk lebih unggul untuk pembeli gitu. Jadi dengan melengkapi deskripsi produk yang sangat lengkap, kamu bisa atau teman-teman bisa memperlihatkan calon pembeli apa saja keunggulan dari produk kamu seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke tipsnya nih. Kita juga tips membuat nama produk untuk tingkatkan kunjungan toko seperti itu. Nah, kita memberikan ada rumus dalam penamaan produk yang bagus nih. Kita bisa dilihat sebelah kanan. Jadi rumusnya itu adalah jenis atau kategori produk plus merek plus keterangan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat sebelah kiri
ini adalah beberapa contoh untuk beberapa contoh penamaan produk yang baik gitu. Misal ada sambal pecel khas Madiun Bogajaya 500 gram. Terus ada kemeja wanita muslimah lebih lengan panjang coklat XL. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus gitu. Karena apa? Karena ketika user melihat judul toko yang bagus dan memiliki informasi yang lengkap, jadi user tuh atau calon pembeli itu semakin cukup percaya nih atau tertarik dengan judul toko ini gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi pembeli untuk belanja seperti itu. Nah, kita juga ada tips juga nih penamaan produk di mana teman-teman seller bisa menggunakan minimal 40 karakter huruf seperti itu. Nah, lalu juga hindari kesalahan ketik atau typo gitu. Lalu juga hindari penggunaan kata kunci yang berlebihan atau spamming. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, lalu juga hindari penamaan produk yang disingkat. Lalu juga teman-teman juga bisa menghindari tanda baca dan karakter khusus. Juga yang terakhir adalah jangan masukkan nama brand yang berbeda dari produk gitu. Nanti untuk lebih detailnya saya akan jelasin. Nah, ini kita juga ada sedikit studi kasus penulisan judul produk. Nah, yang baik dan yang kurang baik seperti itu. Nah, kalau yang baik, kita bisa melihat yang sebelah kiri. Ini adalah salah satu contoh judul produk yang sangat baik gitu. Jadi bisa dilihat di sini penjelasan sangat lengkap gitu ya. Ada toolset lengkap 112 in one, toolbox, toolkit, repair kit, home, DIY 112 pieces. Nah, jadi dengan melihat judul produk yang baik ini, kita bisa melihat nih kayak wah ini kita belum ngeklik atau belum mencet halaman produknya pun kita juga sudah mulai tertarik nih karena kita juga bisa tahu nih kayak ada 112 pieces nih dalam satu kotak dan lain sebagainya seperti itu. Lalu juga penulisan judul produk. Nah, lalu yang sebelah kanan juga nih ada salah satu contoh penulisan judul produk yang kurang baik seperti itu. Seperti contoh kayak iga tulang muda seperti itu. Nah, ini adalah salah satu perbandingan ya. Adalah salah satu contoh yang bisa kami berikan agar kita bisa memaksimalkan penulisan judul produk yang baik. Nah, lalu juga kita juga ada di bagian kata kunci negatif bisa mengurangi performa produk di pencarian seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman ketahui juga nih. Jadi ada mitos judul produk ketika menambahkan kata kunci yang tidak relevan seperti tipe atau merek lain di luar produk yang teman-teman jual, itu akan mendatangkan traffic ke halaman produk teman-teman gitu. Faktanya judul produk dengan penggunaan kata kunci yang tidak relevan seperti tipe atau merek lain di luar tipe merek produkmu justru akan mengurangi performa produk gitu sehingga hal tersebut dapat pembeli kecewa atau produk dihapus. Nah, betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memasukkan kata-kata yang seperti sebenarnya itu bukan merek atau produk yang teman-teman jual, nah, nanti bisa tuh sangat berpengaruh ke performa teman-teman atau ke teman-teman seperti itu. Nah, di sebelah kanan juga ada contoh yang kita memberikan contoh juga. Jadi di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita hindari gitu ya. Yang atas kayak ini kan penjual produknya itu kan sepatu Kilme kayak gitu. Nah, tapi di sini di judul itu sepatu Kilme original murah promo Nike, Mizuno, Adidas, Puma seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kan nggak sesuai dengan produk yang mereka jual seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang patut dihindari gitu agar performa kita baik. Nah, sedangkan yang gambar yang di bawah itu ada salah satu contoh penamaan produk yang baik gitu. Ada garlic powder 50 gram, bawang putih bubuk 50 gram atau banik gitu. Nah, ini kan sangat lengkap nih. Dia mengikuti dari rumus yang tadi kita berikan seperti itu. Nah, kita juga ada tips nih atau informasi di mana teman-teman juga harus tahu dengan untuk menggunakan kata kunci yang sesuai dengan produk gitu. Karena faktanya kata kunci spesifik itu mendorong traffic dari hasil pencarian ke produk teman-teman seperti itu. Nah, lalu ini juga adalah salah satu contoh untuk kata kunci yang negatif tadi itu.
Nah, yang di sebelah kiri kita bisa melihat ini adalah salah satu contoh yang juga patut dihindari, gitu ya. Di mana judulnya adalah New Balance Zip Hoodie merah keren bukan Adidas Nike. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari produknya, ini menjual produk New Balance gitu ya. Nah, tapi terdapat nih keyword-keyword yang tidak relevan atau merek lain di luar merek produk yang teman-teman jual seperti itu. Nah, itu harus kita kita hindari seperti itu. Nah, biasanya itu terdapat kata bantu seperti bukan atau not. Nah, yang sebelah kanan ini adalah salah satu contoh produk yang nama produk yang baik, seperti jaket pria zip hoodie New Balance Essentials stack logo zip original hitam S. Nah, ini kan sangat lengkap nih ya. Jadi kita pas membaca judulnya pun juga dapat mempengaruhi kayak pembeli melihat wah ini produk si New Balance ini lengkap banget informasinya, padahal baru dari judul aja. Nah, ini akan membantu performa teman-teman juga seperti itu. Nah, terus judul produknya itu sudah sesuai dengan rumus yang tadi kita kasih, seperti jenis atau kategori produk, ada merek, dan keterangan produk yang teman-teman jual gitu. Lalu juga tidak menambahkan keyword yang tidak relevan. Seperti itu. Nah, sambil karena tadi saya sudah menjelaskan judul produk yang baik, mungkin teman-teman bisa nih melihat dari produk ini untuk latihan gitu, jadi teman-teman bisa menuliskan nama produk yang baik dan optimal menurut versi teman-teman nih dari produk koper berikut seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa membagikan jawabannya di kolom chat ya. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke tips menulis deskripsi produk dengan jelas dan informatif. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan deskripsi produk yang sangat baik gitu. Jadi di sini contohnya itu memiliki banyak sekali informasi yang bisa dapat membuat pembeli itu tahu segala informasi yang dibutuhkan atau apa. Seperti contohnya dia menggunakan 260 karakter gitu ya minimal. Terus menjelaskan atau menjabarkan tentang spesifikasi atau fitur, lalu juga menjelaskan juga keunggulan produk, ada kelengkapan produk, informasi garansi produk, lalu juga cara penyajian dan penyimpanan, terus ada jadwal dan estimasi pengiriman seperti itu. Nah, tentu juga teman-teman bisa nih mengikuti hal ini dan juga menambahkan deskripsi produk dengan internal link. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual suatu produk, terus teman-teman bisa nih memberikan link produk teman-teman yang lain di halaman deskripsi seperti itu. Itu atau yang bisa kita sebut dengan internal link seperti itu. Jadi menulis semua informasi deskripsi itu yang penting terkait produk yang akan ditanyakan pembeli gitu, dan hindari menyajikan dalam bentuk paragraf yang panjang gitu. Jadi kan kita lebih baik kayak buatnya pendek-pendek saja, nggak perlu yang paragraf turun banyak gitu, agar pembeli juga pas membaca tuh enak juga seperti itu. Oke, selanjutnya, nah tadi kan kita udah melihat nih kayak salah satu contoh yang bagus dalam menuliskan deskripsi seperti apa sih, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, kira-kira menulis deskripsinya apa ya? Bingung mau nyari referensinya apa? Nah, ini ada salah satu contoh nih. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari inspirasi atau misalnya mau mencari referensi yang bagus apa nih ya dalam mencari deskripsi produk gitu. Nah, teman-teman bisa nih, misalnya dengan contoh di sini ada misalnya teman-teman menjual aloe vera gitu. Nah, teman-teman bisa nih mengetik di aloe vera itu di Google, nah, lalu bisa melihat fitur people also ask atau orang juga bertanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Google dan teman-teman itu bisa menyisipkan beberapa jawaban atau pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan orang tentang produk yang akan kamu jual juga gitu. Jadi teman-teman juga bisa nih mencari informasinya itu dari Google juga loh seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa nih menambahkan link toko di Linktree gitu. Jadi mungkin misalnya teman-teman mempunyai platform sosial media seperti itu, nah terus teman-teman bisa nih
memberikan link produk teman-teman gitu di misal di Instagram teman-teman, di link teman-teman seperti itu. Nah, ternyata share link toko kamu ini juga dengan mencantumkan via Linktree ini bisa menambahkan entry point eksternal yang tentunya juga akan berguna untuk SEO juga gitu, dan juga kan ini juga bisa memperluas jangkauan calon pemilik seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa nih memaksimalkan fitur statistik yang ada di seller dashboard gitu. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai toko di Tokopedia, nah teman-teman bisa nih melihat yang di tab sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri ini, kita ada wawasan toko, wawasan produk, wawasan kunjungan, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian tab statistik ini teman-teman bisa nih menggunakan banyak sekali insight dari tab statistik pada halaman seller ini. Kayak gitu. Nah, seperti contoh kayak misalnya yang pertama teman-teman bisa mengecek nih cek produk mana atau cek produk teman-teman yang mana yang bisa kamu optimalkan melalui wawasan produk bagian analisis. Nah, jadi di sini bisa teman-teman, misalnya teman-teman baru upload fotonya satu gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nih akan mendapatkan kayak suggestion gitu. Fotonya tuh minimal 3 atau misalnya disarankan untuk disarankan untuk memberikan foto buat teman-teman 3 supaya lebih jelas. Lalu judul produk gitu. Judul produk disarankan 40 karakter dan deskripsi produk seperti itu. Lalu juga teman-teman juga bisa melihat nih seberapa banyak sih kunjungan ke produk teman-teman, ke produk kamu atau ke produk atau ke toko teman-teman gitu ya, melalui wawasan kunjungan. Dan teman-teman juga bisa melihat nih atau cek produk terpopuler dan kata kunci terpopuler melalui wawasan pasar gitu. Jadi dengan fitur-fitur ini tuh sebenarnya teman-teman juga bisa loh mengembangkan performa atau ke teman-teman gitu. Oke, mungkin sekian presentasi atau pembawaan materi dari saya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan materi webinar dari Tokopedia Seller ini, bisa mengetik langsung tkp.pi/materi WTS atau bisa scan barcode ini. Seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa bantu untuk mengisi survei webinar hari ini. Atau lebih mudahnya teman-teman bisa scan webinar ini atau bisa nanti akan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain untuk klik bit.ly/survei webinar 24 Juni ini ya. Oke, mungkin sekian presentasi tentang SEO dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat sore. Oke, selamat sore juga Kak Dimas. Kita langsung masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Saya lihat dari tadi nih pesertanya udah nggak sabar nih, soalnya pertanyaannya udah banyak banget yang masuk. Sebentar, tapi tunggu sebentar. Oke, untuk pertanyaannya saya mulai dari Kak Sony dulu ya, jadi Kak Dimas bisa tunggu sebentar. Ini ada pertanyaan untuk Kak Sony. Sebagai seller yang sudah pakai Big Seller lumayan lama ya Kak Sony ya? Yap. Nih ada pertanyaan nih Kak, yang pertama dari Kak Bian. Katanya kalau salin produk, apakah bisa dari marketplace yang berbeda? Oke. Kalau misalnya salin produk, teman-teman ya bisa ya. Kalau misalnya salin produk ya untuk scrap-nya kan bisa dari marketplace mana aja tuh. Nah, Big Seller ini juga dari TikTok Shop juga bisa ya Kak ya. Terus dari si Lazada dan lain sebagainya, marketplace lainnya juga bisa selain Tokopedia gitu. Terus pertanyaan kedua nih masih dari Kak Bian. Katanya kalau salin toko itu apakah fotonya harus diubah dulu agar tidak terkena pelanggaran atau bisa nggak perlu ganti foto langsung upload aja? Ya, kalau untuk salin toko itu foto produknya sama nggak apa-apa, cuma judulnya yang harus dibedain sih. Jadi kalau misalnya foto produknya
ada yang kesamaan nggak apa-apa. Cuma kalau untuk judulnya, teman-teman nanti bisa tambahin aja judulnya gitu ya. Jangan sama plug ya, jangan langsung copy paste judulnya. Jadi diedit juga dikit-dikit gitu. Misalnya teman-teman mau duplikat produk kaos polos pria lengan panjang nih untuk produk sebelumnya. Nah, untuk nanti mau duplikat yang ke toko selanjutnya, teman-teman bisa tambahin, misalnya ditambahin kata prianya, atau mungkin kata dewasanya, atau mungkin kata laki-laki gitu. Ini bisa ditambahin atau ada yang dihapus judulnya itu. Jangan sampai sama plug ya untuk judulnya itu. Kalau itu pasti aman sih kalau misalnya judulnya beda. Tapi kalau judulnya sama, nanti bakalan ke blokir sama Tokopedia-nya untuk produk sama tokonya kalau misalnya sama. Oke, jadi menurut Kak Sony juga memang untuk ganti judul itu diharuskan ya kayak supaya kita nggak kena ban juga nanti produknya malah ke take down. Sayang udah upload banyak-banyak, nggak taunya nggak masuk juga. Betul. Nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Dareli. Katanya kalau proses pesanan dilakukan di Big Seller, apakah akan sinkron otomatis ke Tokopedia-nya juga? Ya, kalau misalnya kita udah integrasi, biasanya udah otomatis ya. Untuk pesanannya dan lain sebagainya. Misalnya kita belum proses nih, terus kita proses di Big Seller, nanti di Tokopedia-nya juga akan otomatis masuk ke proses gitu. Begitupun juga nanti kalau misalnya udah di pick up ya, atau udah dikirim, status pesanannya juga bakalan berubah gitu, sama kalau misalnya kita udah sinkronkan. Terus tadi ada yang nanya, katanya Big Seller nih gratis atau berbayar? Saya bantu jawab ya. Kalau Big Seller ini sampai saat ini masih gratis, jadi semua fiturnya masih bisa digunakan. Kita fiturnya lengkap banget, terus juga kita juga udah punya fitur chat yang bisa digunakan. Nanti kalau misalkan memang mau tahu caranya gimana, bisa langsung ke TikTok-nya Big Seller, di situ ada beberapa tutorialnya, bisa dilihat langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak Sony, kalau sudah copy, lalu misal mau diubah deskripsinya dan foto, nah itu caranya biar satu kali upload di Big Seller tuh bisa atau enggak, Kak? Bisa ya, kan kita bisa langsung ini kan edit massal tuh, jadi nggak perlu satu persatu untuk edit deskripsi dan juga fotonya, kita bisa langsung edit massal sih, mulai dari SKU-nya, terus juga stoknya, harganya, bisa diedit massal gitu, terus juga deskripsinya apalagi dan juga fotonya. Terus pertanyaannya masih seputar Big Seller nih, Kak Sony. Katanya setelah scrap terus edit terus selesai, itu upload ke beberapa marketplace tuh bisa kan ya Kak ya? Nggak cuma Tokopedia atau Shopee aja, jadi bisa langsung di-share ke Lazada juga, ke TikTok Shop juga, gitu kan ya? Kalau untuk Big Seller. Yep. Terus mengenai iklan nih Kak, kalau di Big Seller itu ada fitur iklannya nggak sih Kak? Big Seller saat ini palingan untuk nge-push ini ya, naikkan produk ya, kalau untuk iklan belum ada sih ya Kak ya. Oh iya. Oke, tunggu. Tunggu sebentar ya Kak, ini ada gangguan teknis nih sebentar. Oke. Untuk pertanyaan Big Seller tadi kan udah beberapa dijawab juga sama tim CS kami di kolom chat. Mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi biar langsung dijawab juga sama Kak Sony, nggak mengenai Big Seller nggak apa-apa. Karena kan kalian juga pasti tahu kalau Kak Sony itu konten kreator yang sharing-sharing ilmu tentang marketplace. Jualannya juga udah jago banget. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan selain tentang Big Seller. Kalau aku scroll chatnya sih nih, udah banyak pertanyaan tentang Tokopedia. Atau kita selang-seling aja ya, Kak Dimas ya? Pertanyaannya untuk Kak Dimas dan Kak Sony gitu. Enaknya gimana, Kak? Boleh aja. Boleh ya? Oke. Ini ada pertanyaan untuk Kak Dimas. Katanya, apakah ada kemungkinan produk yang kita upload di Tokopedia itu bisa masuk di mesin pencarian Google? Oh, oke. Apakah ada kemungkinannya masuk pencarian Google ya? Oke. Sebenarnya itu ada mungkin banget hasil produk yang kita upload muncul di Google seperti itu. Jadi selama judul dan deskripsi kita sesuai dengan produk, atau misalnya kita memberikan informasi atau konten
yang baik gitu ya, tentang produk kita, pasti ada kemungkinan produk kita bisa tampil di pencarian Google seperti itu. Terus nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Katon Kintoko. Katanya bagaimana cara mengukur kinerja SEO terhadap produk atau toko kita yang ada di Tokopedia? Jadi kalau misalnya untuk itu, SEO itu akan dilihat baik atau performa baik itu jika sudah muncul di hasil pencarian Google sih. Seperti itu. Jadi selama kita udah muncul di page one gitu ya, di halaman teratas atau di yang teratas, itu jadi salah satu faktor nih kinerjanya SEO terhadap produk kita gitu. Terus ini ada pertanyaan lagi buat Kak Dimas. Katanya, apakah nama file foto utama yang digunakan untuk upload produk di Tokopedia itu dapat mempengaruhi SEO di Google? Dari Kak Reza Nafi. Oke. Untuk Kak Reza Nafi, tanya yang bagus. Jadi sebenarnya ini sangat berpengaruh juga gitu ya. Jadi ketika teman-teman semua mempunyai foto produk yang dinamakan sesuai dengan produk, itu tentu akan memiliki peluang yang bagus juga untuk muncul di hasil pencarian gambar gitu. Tentu akan berpengaruh. Terus nih Kak, ada lagi katanya dari Kak Petrus, apakah kita perlu pasang iklan supaya produk masuk paling atas? Diharuskan banget nggak sih Kak pasang iklan di Tokopedia tuh? Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah kita harus pasang iklan supaya produk masuk paling atas? Sebenarnya selama ya tentu kalau misalnya ini produk paling atas Tokopedia ya. Ya sebenarnya sih tentu kalau misalnya kita bayar iklan ya otomatis akan ada di atas gitu ya. Tapi selama kita mempunyai reputasi yang baik atau misalnya penjualan kita baik, review yang baik juga seperti itu, jadi akan mempengaruhi kita toko atau produk kita bisa muncul di teratas juga seperti itu sih. Berarti pasang iklan tuh mempengaruhi banget ya Kak. Soalnya ada yang nanya nih, katanya kata kunci yang baik tuh gimana supaya kita bisa tampil di SEO tanpa harus pasang ads, Tokopedia ads. Oh, mungkin cara teman-teman bisa cek juga nih, misalnya teman-teman mencari kata kunci yang baik gitu. Mungkin saya coba bantu di kolom chat kali ya. Boleh. Atau mau dipraktekin buka Tokopedia-nya nggak apa Kak? Oh, ini kan kalau untuk SEO, ini kan kita ngomongin untuk SEO gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba cek Uber Suggest. Seperti itu. Nah, itu kita teman-teman bisa nih mencari keyword-keyword yang atau keyword produk teman-teman gitu, kira-kira harus volume berapa, seperti itu. Terus pertanyaan buat Kak Dimas lagi nih, katanya apakah Tokopedia Ads itu bisa bantu boost dan berpengaruh sebegitu besar untuk mesin pencariannya di Google? Tokopedia Ads, itu tidak berpengaruh karena beda ini ya, maksudnya beda tempat, ya kita bisa bilang bahasa awam itu beda tempat gitu ya, maksudnya kalau misalnya melakukan ads di Tokopedia ya dalam aplikasi atau dalam webnya Tokopedia, nah itu ya akan muncul di halamannya si Tokopedia seperti itu. Sedangkan kalau di Google tuh beda gitu. Terus ini Kak ada yang nanya dari soal foto nih Kak, katanya terkait SEO dari Kak Wawan Abianto, apakah foto produk dengan background putih bersih dan formatnya yang PNG atau apa itu berpengaruh di SEO ya Kak? Sebenarnya kalau untuk format kenapa belakangnya harus putih segala, sebenarnya sih lebih ke agar produk yang teman-teman jual itu fotonya itu bisa terlihat jelas gitu. Jadi ya kita tuh nggak menyarankan misalnya foto yang ditampilkan itu tuh foto yang ditampilkan itu kayak background atau latar belakangnya itu mungkin di tengah-tengah keramaian atau atau belakangnya itu kurang jelas. Jadi ngebuat produk teman-teman tuh nggak terlihat jelas gitu. Sebenarnya karena itu kan juga akan mempengaruhi juga tuh nanti pas user
atau misalnya calon pembeli nyari udah ngeliat ke produk teman-teman, ini gambarnya nggak jelas nih. Nah, itu kan bisa 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 jadi mempengaruhi gitu ya. Kak, aku mau tanya dari pertanyaanku sendiri, kalau misalkan untuk kata kunci yang typo-typo kayak misalkan kan ada dong penjual yang ngetiknya mungkin dia jual speaker tapi dia ngetiknya tuh kayak speaker gitu. Itu berpengaruh juga kan kayak untuk pencariannya. Berpengaruh sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya, jadi ada apa ya? Kita bisa bilang ada typo-typo yang sebenarnya banyak yang masih banyak orang lakukan seperti itu ya, atau masih banyak user lakukan gitu. Tapi ya kalau dari kita menyarankan ya menggunakan kata yang baik aja sih gitu. Karena takutnya kan kalau misalnya kita menulis produknya contoh yang tadi ya Kak Wida bilang itu speaker gitu ya. Nanti pasti kan jumlahnya juga akan lebih sedikit dibandingkan orang yang mengetik speaker gitu. Jadi sayang aja peluangnya jadi cuman nyangkut di orang yang taunya namanya speaker gitu sih. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita punya si produk speaker gitu, itu nggak perlu sampai diupload 2 kali dengan nama yang benar sama nama yang salah ya, kayak cukup nama Nggak yang benar perlu aja. sih. Iya betul. Karena ya kita menyarankan ya bahasa dengan bahasa Bahasa yang yang benar baik. lah. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, katanya berapa banyak sih kata kunci yang baiknya digunakan untuk judul? Ya kata kunci sesuai dengan produk teman-teman sih. Maksudnya kayak misalnya teman-teman menjual sepatu Nike gitu ya misalnya. Ya teman-teman menggunakan kata kunci sepatu Nike gitu. Jadi jangan sampai menggunakan kata kunci, apalagi menggunakan kata kunci merek lain. Kayak tadi contoh yang saya sudah jelaskan gitu. Terus ini masih tentang judul Kak. Katanya dari Kak Abigail, katanya pemilihan judul itu sebaiknya gimana ya Kak? Kan kadang penggunaan kata yang benar belum tentu banyak dicari pelanggan. Oh, pertanyaannya sama ternyata sama aku tadi Kak. Betul. Berarti udah dijawab ya tadi Kak Abigail sama pertanyaanku tadi. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Kak Kesuma Putri. Katanya untuk di Tokopedia, produk yang sudah pernah ada penjualan kan judul produknya itu nggak bisa diubah ya Kak Dimas. Terus semisal ada produk yang sudah pernah terjual, namun baru paham tentang ilmu SEO soal judul produk, tapi kan nggak bisa dong judulnya diganti. Maka solusinya gimana ya? Apakah upload duplikasi produk hanya satu-satunya jalan keluar? Oh gitu ya. Oh mungkin untuk terkait judul ini kita bisa ambil sebagai masukan kali ya. Kita bisa ambil masukan. Jadi ini kami akan coba berikan kepada tim kami nih agar bisa lebih baik lagi nih kepada seller gitu. Tapi namun untuk title produk yang telah memiliki produk terjual gitu ya dan tidak bisa diganti, tidak perlu khawatir sih karena title itu ada salah satu faktor. Namun faktor lainnya tuh yang bisa kita optimalkan tuh juga bisa coba di deskripsi produk dan image-nya juga gitu. Jadi kita tetap bisa tetap bisa mengoptimalkan dari sisi lainnya, nggak cuma dari judulnya kayak gitu. Sama ini Kak, ada lagi nih katanya dari Tokopedia sendiri tuh bisa nggak sih lihat keywordnya? Maksudnya keywordnya apa nih? Mungkin rekomendasi kata kali ya Kak ya. Soalnya ini nulisnya juga cuma dari Tokopedia-nya sendiri, bisa nggak lihat keywordnya gitu. Oh, mungkin kalau rekomendasi, mungkin ini bisa berhubungan dengan slide yang tadi yang saya kasih ya. Mungkin teman-teman bisa melihat tuh kata kunci atau produk yang lagi trending di Tokopedia gitu ya. Nah itu teman-teman bisa tuh melihat dari wawasan pasar kalau tidak salah. Terus kalau dari Kak Sony sendiri, Kak Sony sebagai seller di Tokopedia, itu pengaruhnya seberapa besar untuk judul-judul yang lagi banyak dicari? Kak Sony pasti tahu juga kan ya, soalnya kan Kak Sony kan praktisi marketplace. Kalau misalnya judul emang penting banget sih ya Kak ya, soalnya kan judul itu salah satu hal yang menemukan produk kita dengan calon konsumen kita kan. Nah, di Tokopedia kan untuk mencari produknya pakai fitur pencarian gitu. Jadi ya judul penting banget gitu. Nah, kalau dari saya sendiri untuk pemasangan judul gitu ya, untuk riset kata kuncinya atau riset kata-katanya biasanya juga pakai ini sih suggest dari Tokopedia-nya langsung gitu. Biasanya kan kalau di halaman pencarian Tokopedia tuh, itu kan ada halaman pencariannya tuh. Nah, kita ketik aja di kolom search-nya nih,
untuk kata ininya, kata kunci utamanya. Misalnya kita jualan kaos polos pria gitu ya, nanti tinggal diketik aja kaos pria gitu, nanti di bawah-bawahnya kan banyak tuh kan suggest-nya atau sarannya kan, kayak misalnya kaos pria hitam, kaos pria lengan panjang, kaos pria dewasa, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya untuk nyari kata-kata idenya, biasanya dari situ juga, atau juga bisa dari suggest Google juga seperti kata Dimas tadi, juga dari situ bisa juga gitu. Itu dari bikin produk gitu. Terus kalau misalnya dari deskripsi sih, kalau saya biasanya cuma isi ini sih spesifikasi produknya gitu. Kalau misalnya saya jualan kaos nih, saya isi deskripsinya paling simpel banget sih, paling cuma spesifikasi produknya yaitu bahannya, terus detail ukurannya, terus sama jadwal pengirimannya gitu. Dan seperti kata Kak Dimas tadi, deskripsi juga lumayan penting ya untuk mempengaruhi produk kita bisa muncul ke atas gitu atau enggaknya. Kayak gitu sih Kak Jul, penting banget sih, dan harus di riset benar-benar juga gitu. Apalagi Tokopedia kan nggak bisa dirubah juga kan setelah kita terjual gitu produknya, judulnya. Kayak gitu sih. Tadi soal judul udah, kita mau balik lagi ke foto nih Kak. Masih ada yang bilang katanya Kak kalau foto di Tokopedia itu harus background putih kan ya? Atau ada ornamen lain yang menjelaskan tentang produk juga bisa. Karena standar di marketplace kan rata-rata warna putih. Sedangkan rakyat Wakanda paling males baca deskripsi. Jadi enaknya gimana tuh Kak? Tetap warna putih atau boleh ditambahin deskripsi sedikit dari Kak Dimas gimana? Ini deskripsi di Foto. itu ya, di fotonya ya. Iya, karena katanya kita males baca. Ya mungkin sebenarnya gini sih, kalau tujuannya kenapa lebih baik backgroundnya putih atau misalnya gambar atau backgroundnya cerah gitu ya. Nah itu karena supaya produk kita bisa terlihat jelas gitu kontrasnya atau bedanya gitu. Nah tapi kalau misal ya selama produknya itu malah jadi, ya kan nggak lucu juga kalau misalnya nanti teman-teman menjual satu produk tapi ternyata di samping-samping itu ada note-note atau tulisan-tulisannya seperti itu. Nah itu kan jadi kurang enak dibaca juga gitu ya. Jadi sebenarnya sih suggestion dari kita ya ngebuat seclean mungkin sih, sejelas mungkin gambarnya. Terus ada pertanyaan satu lagi mengenai big seller. Tadi udah dibantu jawab sih di kolom chat. Jadi kalau misalkan memang mau dipraktekkan, kita juga ada training gratisnya. Kita ada training online, ada offline. Kalau untuk training online kita ada Senin sampai Sabtu. Training offline-nya kita nanti bisa atur waktunya, pengguna sempatnya di hari apa dan jam berapa gitu. Terus aku rasa untuk pertanyaannya sih sudah semua. Mungkin Kak Sony mau sharing, tadi ada pertanyaan menarik sih, katanya apa sih yang bikin Kak Sony tuh bisa dapat 100 juta pertama waktu di umur 17 ya Kak ya? Tips jualannya sedikit aja. Kalau waktu itu sih ya awal-awal sih emang motivasinya nggak ada yang wah banget sih. Palingan cuma waktu itu pengen beli ini aja gitu, apa itu komputer gaming, karena kan suka main game gitu kan. Sedangkan waktu itu komputernya harganya cuma 5 jutaan gitu, jadi ya nge-lag lah atau nggak kuat lah untuk main game-game yang high quality gitu. Jadi ya gimana caranya buat nyari uang sendiri buat beli komputer gaming itu biar bisa main game yang saya inginkan gitu. Ya, akhirnya coba-coba untuk cari di internet gimana cara dapetin uang gitu di internet khususnya ya. Karena saya juga males keluar gitu, males keluar rumah, jadi makanya nggak nyari uang jualan apa gitu di luar gitu. Jadi makanya saya nyarinya di internet, gimana caranya dapat uang di internet gitu. Saya orangnya lebih ke apa ya, kayak lebih ke di rumah aja lah sih, mending di rumah daripada keluar gitu. Oh, introvert gitu Kak? Enggak. Mungkin kalau introvert kan ini ya, apa itu kayak kayak benci keramaian dan lain sebagainya gitu kan, energinya cepat habis. Kalau saya sih lebih nggak kayak gitu sih. Saya kalau di keramaian juga biasa aja gitu, tapi emang mageran aja sih di rumah aja gitu, ya, daripada keluar rumah gitu. Nah akhirnya ya coba-coba cari uang di internet, terus akhirnya jualan gitu, jualan di marketplace, di Tokopedia dan lain sebagainya. Terus selama hampir 3 tahun kalau dari sekarang ya, karena waktu itu saya mulai jualan itu tahun 2019 akhir, waktu masih sekolah kelas 11 SMA kalau nggak salah waktu itu, mau lulus kelas 12, jadi mulai-mulai jualan gitu.
ya sama aja gitu juga susah juga gitu ya, apalagi dulu juga dikit banget yang nge-share tentang materi cara jualannya, terus juga gimana tips-tipsnya gitu. Ya saya coba cari-cari sendiri di Google, di YouTube, terus juga baca-baca di e-learningnya Tokopedia ya. Juga saya sering baca juga tentang gimana fitur-fiturnya dan lain sebagainya gitu. Ya, kayaknya bisa lah untuk makin hari makin bulan tambah naik orderannya dan ya alhamdulillah bisa eh, dapat penghasilan gitu, terus buat untuk uang jajan tanpa harus minta orang tua gitu. Untuk motivasinya sendiri sih balik lagi nggak ada yang luas sih, tujuannya ya itu tadi balik ke pengen beli PC gaming waktu itu. Sederhana sekali ya kayak, tapi hasilnya sampai sekarang udah punya rumah ya Kak Sony ya. Iya alhamdulillah sih. Oke, terus dari Kak Dimas ini kan kita webinar Tokopedia Seller ya. Ada kegiatan lain nggak sih Kak selain kayak gini, selain webinar gini, selain kolaborasi? Mungkin bisa dibantu jawab kali ya sama Adrian, Mas Adrian. Boleh Kak Adrian kalau mau open mic. Aku drop di kolom chat aja ya Mbak Bida ya. Oke, boleh. Soalnya webinar Tokopedia Seller kayaknya aku lihat di YouTube-nya juga banyak banget kegiatannya. Jadi teman-teman seller mungkin bisa ikutan biar nggak ketinggalan info. Karena kan marketplace makin hari makin berkembang ya Kak Dimas ya, Kak Sony. Terus kayaknya udah cukup pertanyaannya nih. Aku udah megang 6 pemenang dengan penanya terbaik, dengan pertanyaan terbaik yang udah dipilih sama panitia Tokopedia dan Big Seller juga. Pertama aku mau umumin untuk pemenang dari pertanyaan Big Seller tadi ya. Yang pertama ada dari ini pakai backsong nggak ya? Nggak usah ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Bian, terus dari Kak Joko, dan dari Kak Devli. Mungkin untuk Kak Joko, Kak Bia, dan Kak Devli boleh tinggalkan nomor handphone di kolom chat, DM khusus ke saya aja, pesan saya aja. Terus untuk pertanyaan terbaik selanjutnya yang sudah dipilih sama panitia Tokopedia, sebentar. Ada pertanyaan dari tadi Kak Reza Nafi, Kak Abigail, dan Kak Kesuma Putri. Boleh tinggalkan kontaknya juga di pesan pribadi ke saya ya Kak ya, di kolom chat. Oke, kalau gitu saya bingung nih closingnya nih. Kalau gitu kita closing aja. Untuk Kak Sony Kurniawan, terima kasih banyak sudah mau sharing ilmunya. Terus juga untuk Kak Dimas Triwibowo, terima kasih banyak juga sudah mau sharing ilmunya ya kayak terima kasih banyak buat Tokopedia sudah kasih kesempatan kita buat kolaborasi. Buat teman-teman audiens juga terima kasih banyak. Sebelum ditutup, saya mau minta tolong untuk foto bareng, teman-teman mungkin bisa open cam. Terus ini kayaknya Kak Dimas masih share screen nggak sih Kak? Atau sudah selesai share screen-nya? Udah enggak ya? Sudah, Mbak. Oh, sudah enggak. Oh, oke. Oke, teman-teman boleh open cam, aku mau screenshot sih sebenarnya. Sebentar. Sebentar ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. Nah. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman. Terima kasih juga buat Kak Dimas, Kak Adrian, Kak Aditya, dan Kak Jaka yang sudah kasih kami kesempatan untuk kolaborasi sama Tokopedia. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurangnya. Semoga setelah ini bakal ada kolaborasi lagi sama Tokopedia. Terus juga teman-teman jangan dilupa untuk isi survei yang ada di kolom chat. Tadi sudah dikasih linknya sama Kak Adrian. Diisi ya teman-teman. Terus untuk peserta juga pemenangnya tadi boleh langsung kirim kontak. Oke, saya Bida Yunita dari Big Seller Indonesia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Kak Sony, Kak Dimas, thank you. Thank you. Thank you.